Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi dengan Miss Sari. Ini insya Allah jadi video terakhir di semester 1 ya. Ini adalah pembahasan latihan soal yang tahap kedua. Jadi latihan soal berdasarkan kisi-kisi terkait transformasi geometri dan kesebangunan dan kekongruenan. Nah, jadi kalian periksa jawaban kalian kemarin ya. Kalau ada yang kurang lengkap dilengkapi, kalau ada yang salah diperbaiki. Oke. Yang pertama tentang transformasi geometri. Nah, ini ada soal pilihan gandanya ada 10, lalu esainya ada 2. Nah, ini gampang kok ya. Kita lihat ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, nah ini translasi bayangan titik min 2,4 ditranslasikan oleh 4,-2. Nah kalau translasi ingat ya, kalau translasi hanya ditambahkan aja. Berarti bayangannya tinggal min 2-nya kita tambah dengan 4, lalu 4-nya kita tambah dengan min 2. Sehingga bayangannya adalah min 2 tambah 4, 2. 4 tambah min 2, 2. Jadi 2,2. Gampang. Kita lanjut ya. Translasi lagi nih. Nah, yang ditanyakan tapi A-nya. Nah, pertama, translasi kan konsepnya ditambah. Maka kita punya pertama 3 ditambah 1 itu sama dengan 2A. Berarti ini 4 sama dengan 2A. A-nya berapa? A-nya berarti 4 dibagi 2. A-nya 2. Nah, mau pakai yang satunya lagi? Bisa juga, sama ya. Berarti kan min 5. Nah, ini min 5 ditambah A itu sama dengan berapa? Min 5 ditambah A sama dengan min 3. Maka A-nya adalah min 3 ditambah 5. A-nya sama dengan 2. Oke, sama aja ya. Jadi mau pakai yang perkalian 3 tambah 1 sama dengan 2A boleh. Atau mau pakai min 5 tambah A sama dengan min 3 juga boleh. Bebas. Oke, kita lanjutkan. Sebuah titik 2,-5 digeser sehingga berada di koordinat min 3,-2. Tentukan translasi yang dilakukan. Nah, berarti kan angkanya kita cari dulu nih. 2 tambah A sama dengan min 3. Nah, jadi kalau kita anggap translasinya itu adalah AB gitu. Nah, berarti 2 tambah A sama dengan min 3. A-nya berapa? A-nya min 3 dikurang 2. A-nya min 5. Ini A. B-nya berarti min 5 ditambah B sama dengan min 2. B-nya sama dengan min 2 tambah 5. Maka B-nya sama dengan 3. Sehingga translasi yang dilakukan itu adalah min 5, 3. Nah, ini kalau mau bentuk translasi. Kalau mau pakai kata-kata gimana? Boleh. Berarti 5 ke kiri karena negatif. Dan 3 ke atas. Nah, gitu ya. Jadi boleh pakai komponen translasinya min 5, 3. Boleh pakai kata-kata nih. 5 ke kiri dan 3 ke atas. Oke, lanjut lagi. Nah, ini pencerminan. Nah, pencerminan terhadap garis Y sama dengan 3. Miss tuliskan dulu ya biar ingat. X, Y, kalau terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangannya menjadi X-nya tetap ya, Y-nya menjadi 2K kurang Y. Nah, di sini kita punya bayangannya nih, 3,5. Nah, bayangannya P aksennya. P-nya berapa? Nah, ini katanya terhadap Y sama dengan 3, maka P-nya berapa? Ini kan X, Y. Nah, dari sini kita lihat nih, X-nya berarti kan udah ketahuan, X-nya 3. Nah, lalu 2K kurang Y sama dengan 5. 2K, K-nya adalah 3. Nah, 2 kali 3 dikurang Y sama dengan 5.
maka Y-nya sama dengan 6 dikurang 5. Y-nya sama dengan 1. X-nya 3, Y-nya 1. Maka koordinat titik P-nya adalah 3,1. Oke, mudah ya. Yang penting kita ingat rumusnya. Lanjut ya. Nah, ini hasil pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Miss tulis dulu nih, ingetin lagi. Kalau ada X, Y terhadap garis Y sama dengan min X, maka kita balik, kita tukar dan tandanya berubah. Jadi min Y, min X. Kalau tadinya ada min 5,2, maka tinggal dibalik. Jadi 2 di depan, tapi berubah tanda. Min 5 dibalik, jadi berubah tanda juga. Gitu ya. Jadi bayangan titik min 5,2 adalah min 2,5. Gampang. Lanjut. Nah, ini masih dicerminkan, tapi ada lanjutannya nih. Nah, jadi Miss ingatkan ya. Kalau ada X, Y terhadap sumbu Y berarti garis X sama dengan 0, maka jadi min X, Y. Lalu kalau ada X, Y terhadap titik 0,0 nggak dibalik, tapi dua-duanya berubah tanda. Nah, ini kita punya nih 2,5. Pertama dicerminkan terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y, dia X-nya berubah jadi min 2,5. Nah, titik ini ternyata dicerminkan lagi terhadap 0,0. Bayangan akhirnya berapa? Nah, berarti bayangan akhirnya kenapa jadi kurungnya kebalik? Ntar lu dihapus ya, biar rapi. Oke. Berarti tidak dibalik tapi dua-duanya berubah tanda. Yang min 2 jadi 2, yang 5 jadi min 5. Maka bayangan akhirnya jadi 2,min 5. Oke, mudah ya, refleksi. Kita lanjutkan lagi. Rotasi. Nah, rotasi 90 derajat berlawanan. Nah, kalau berlawanan berarti plus ya. Plus 90 derajat. Miss tulis lagi nih, X, Y. Kalau terhadap 90 derajat, maka dibalik depannya berubah. Berarti min Y, X. Kalau tadinya titik 3,0, maka jadi apa? Oh, dibalik 0. Kalau min ya tetap 0. Titik 0,3. Tuh, gampang ya? Gampang ini mah pokoknya transformasi. Yang penting ingat rumusnya. Lanjut ya. Nah, ini terhadap 270. Nah, terhadap 270 Miss tulis lagi. 270 itu dibalik, tapi belakangnya yang berubah. Berarti kalau tadinya ada 3,2, maka bayangannya menjadi 2-nya di depan, 3-nya jadi min. Nah, berarti ini P-nya nih. Ini P, ini Q. Karena yang ditanya P kurang Q, berarti 2 dikurang min 3. Sama dengan 5. Toh. Gampang ya? Gampang. Kita lanjutkan. Masih rotasi 270 searah. Nah, kalau searah berarti sama kayak min 9. Ini kan min 270 ya. Berarti sama dengan 90 derajat, tapi berlawanan. Nah, ingat, Miss tulis dulu deh, XY terhadap 90 derajat, maka bayangannya dibalik, depannya berubah tanda. Nah, yang diketahui bayangannya nih, berarti ini kan min 2,3. Berarti dari sini kita tahu, min Y-nya itu adalah min 2. Berarti Y-nya berapa dong? Oh, Y-nya 2. Terus dari situ kita tahu X-nya 3. Udah dapat X, Y-nya kan? Maka koordinat titik P-nya adalah 3,2. Oh, gampang ya? Pokoknya kalau tahu rumus mah
Gampang ya, kita lanjut. Sekarang dilatasi. Nah, kalau dilatasi intinya tinggal dikalikan saja. Memasangkan titik min 4,8 ke 16, y. Tentukan nilai y. Nah, berarti kan kita harus cari dulu faktor skalanya ya. Berarti min 4 dikali K itu sama dengan 16. Berarti K-nya berapa? K-nya adalah 16 bagi min 4. Oh, min 4 faktor skalanya. Berarti Y sama dengan 8 dikali min 4. Maka Y-nya sama dengan min 32. Gampang kan? Gampang. Next. Transformasi yang mengakibatkan bayangannya menjadi 3 kali dari aslinya. Oh, kalau udah 3 kalinya udah pasti apa? Dilatasi. Ada kata-katanya kali ya udah pasti dilatasi. Dilatasi dengan faktor skala berapa? Oh, faktor skalanya sama dengan 3 karena menjadi 3 kali dari aslinya. Oke, lanjut. Nah, ini sebuah segitiga PQR diketahui masing-masing koordinatnya 2,1, 4,5 dan min 1,5. Lalu didilatasikan dengan faktor skala 2. Hitunglah luas segitiga PQR setelah didilatasikan. Nah, ini dua pilihan nih, kalian boleh dicari dulu titik setelah dilatasinya boleh, atau mau cari yang kecilnya dulu nanti luasnya baru didilatasi boleh ya. Kalau Miss lebih suka gambar dulu aja supaya nggak terlalu besar nanti gambarnya. Nah, ini kalau kalian punya penggaris tetap pakai penggaris ya yang rapi. Ini karena Miss di sini ya seadanya. Ini harus pakai penggaris ya. Kalau nanti soalnya esai pakai penggaris yang rapi. Pertama titik P, nah ini 1, 2, 3, 4, 5, misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, lalu ini min 1, min 2. Pertama 2,1, oh berarti di sini ini titik P, lalu ada titik Q-nya 4,5. Oke, ini 4,5. Q, R-nya min 1,5. Oke, di sini. Nah, kelihatan ya segitiganya ya. Ini segitiganya, Miss tarik garis. Alasnya berarti berapa? Alasnya itu kalau kita putar gitu, alasnya berarti QR. Berapa panjangnya? Kita hitung satuannya nih dari min 1 ke 4. Berarti ada 5. Tingginya, nah, tingginya berarti dari sini nih kalau Miss tarik garis bantu gitu, misalkan di sini O. Nah, berarti tingginya itu adalah OP. OP-nya berarti dari 5 ke 1. OP-nya 4. Nah, kita udah punya alas kali tinggi. Nah, luasnya, nah langsung aja ya, luas setelah dilatasi karena faktor skalanya 2 kan luas segitiga itu adalah alas kali tinggi bagi 2. Nah, alasnya itu 5, tapi karena dilatasi harus kita kalikan 2. Tingginya juga kita kalikan 2, jadi nggak boleh cari luasnya baru dilatasi 2 ya, masing-masing harus kita dilatasikan per 2. Coret. 5 kali 2, 10. 10 kali 4, 40. Maka 40 satuan luas. Gitu ya, gampang ya. Jadi kalian boleh, kalau mau dikalikan 2 dulu semua boleh. Jadi P-nya jadi 4,2, Q-nya jadi 8,10, R-nya min 2,10 boleh. Tapi kan gambarnya jadi terlalu besar ya, lebih membutuhkan ruang yang lebih besar ya. Jadi ini bebas, kenyamanan kalian aja. Hasilnya pasti sama, asalkan teliti. Oke, jadi transformasi geometri sampai sini. Kita lanjutkan ke sebangunan dan kekongruenan. Nah, ini nanti ada 8 soal pilihan ganda dan 1 soal esai.
Pertama, sebuah persegi panjang ukurannya 16 kali 10 akan sebangun dengan, nah kita ingat, namanya sebangun, perbandingan sisinya harus sama. Nah, ini kita sederhanakan dulu aja nih, 16 kali 10. Berarti perbandingan sisinya itu jadi sama-sama dibagi berapa? Dibagi 2. 8 kali 5. Maka dia akan sebangun dengan persegi panjang yang lain yang mempunyai perbandingan sisi 8 dan 5. Misalkan, jadi kalau mau dikali 2, berarti dia akan persegi panjangnya akan sebangun dengan persegi panjang yang ukurannya 16 kali 10. Mau dikali 3 misalkan, jadi 24 cm kali 15 cm. Atau nggak mau dikali, dibagi 2. Dibagi 2 berarti 4 cm kali 2,5 cm. Dan seterusnya. Ya. Jadi kita cari dulu bentuk perbandingannya, ya, ukuran perbandingannya, lalu kita cari mana yang perbandingannya sama. Gitu. Karena kalau 16 kali 10, ini kan sama-sama kita jelas ya, karena soalnya 16 kali 10. Jadi perbandingannya tetap 8 kali 5. Yang ini 24 kali 15, kita sama-sama bagi 3, jadi 8 kali 5. Ini sama-sama kita kali 2, 8 kali 5. Sama perbandingannya. Jadi intinya kalau sebangun kita cari yang perbandingannya sama. Lanjut ya. Nah, pasangan bangun datar yang pasti sebangun. Nah, ingat kalau pasti sebangun bentuknya pasti sama. Ukurannya aja yang beda. Jadi bentuknya sama, maka bangun tersebut pasti punya sisi yang sama. Dan sudutnya pun sama. Jadi apa aja? Pertama, lingkaran jelas. Ya, lingkaran. Jadi lingkaran mau gimana aja pasti ya bentuknya begitu kan. Lalu segitiga tapi harus sama sisi. Nah, jadi perbandingan sisinya kan pasti sama terus. Lalu ada persegi. Lalu kalau mau segi N beraturan. Jadi mau segi berapapun asalkan dia beraturan, maka dia pasti sebangun. Gitu ya. Jadi yang pasti sebangun lingkaran, segitiga sama sisi, persegi, dan segi N beraturan. Oke, kita lanjut. Nah, terdapat dua buah segitiga. Segitiga pertama ukurannya 9, 18, 12, dan segitiga kedua 20, 30, dan X. Kedua segitiga itu sebangun, tentukan nilai X. Nah, ini kayak tadi ya, jadi kita bikin perbandingan dulu nih. Ada 9, segitiga yang pertama nih. 9, 18, 12. Sama-sama dibagi 3. Maka perbandingannya jadi 3, 6, 4. Nah, maka yang tadi ini pun harus kita sandingkan nih. 20, 30 kira-kira bisa dibagi berapa gitu. Yang kira-kira sama. Nah, bisa aja ini kalau mau kita kali-kalikan dulu nih. Misalkan mau dikali 2. Nah, ini kali 2 nih. Kali 2. Kali 2 berapa? 6, 12, 8. Oh, nggak ada. Kali 3. Ini 9, 18, 12. Oh, enggak. Kali 4. Kali 4 balik lagi tadi ya. Kali 4 berarti 12, 24, 16. Kali 5. 15, 30, 20. Ketemu nih. 20, 30. Nah, berarti temennya 15 gitu ya. Karena apa? Karena kalau sebangun pokoknya perbandingannya sama. Maka kita sederhanakan lalu kita kali-kaliin lagi ya. Supaya ketemu bilangan yang mau dicari. Itu ya, gampang. Kita lanjutkan. Syarat kedua segitiga disebut kongruen. Nah, ingat pembuktian segitiga kongruen ada 3 ya. Nah, di video ini sudah dijelaskan tuh. Pertama, kita yang jelas bisa membuktikan 3 sisi. Nah, atau 2 sisi, 1 sudut. Atau 1 sisi, 2 sudut. Nah, jadi syaratnya 3 sisi sama gitu ya. Ini nanti dilanjutkan aja ya. Yang penting boleh memenuhi salah satu syarat ini gitu ya. Cara pembuktiannya kan memenuhi syarat salah satu dari 3 ini. Yang jelas tidak boleh 3-3-nya sudut.
Boleh satu sisi dua sudut, boleh dua sisi satu sudut, boleh tiga sisi semuanya. Gitu. Oke? Sip, clear ya? Kita lanjutkan. Nah, segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Nah, kalau udah segitiganya kongruen, kita bikin dulu aja nih segitiganya. Nah, yang satu kita namain, yang satunya lagi jangan. Nah, BAC katanya sama kayak PQR, berarti A sama dengan Q. Oh, berarti Q-nya di sini. Terus ABC sama dengan QPR, berarti B sama dengan P. Berarti di sini P. Otomatis di sini R. Maka sisi-sisi yang sama panjang tinggal kita sebutkan. AB sama dengan QP. BC sama dengan PR. Dan yang terakhir AC sama dengan QR. Itu gampang ya, pokoknya kita sesuaikan dulu posisi-posisinya, lalu setelah itu tinggal sebutkan saja. Ya, lanjut. Nah, segitiga ABC siku-siku di A dan AD tegak lurus CD. Jika panjang AC 6, BC 8, tentukan panjang sisi CD. Nah, karena di sini udah jelas yang diketahui AC, maka pasti rumusnya pakai yang AC. Nah, kan siku-sikunya di A ya, maka AC kuadrat sama dengan apa rumusnya? CB kali CD. AC-nya 6, berarti 6 kuadrat sama dengan 8 dikali CD. Maka CD sama dengan 6 kali 6 bagi 8. Bagi 2. 3, 4. Bagi 2. 3, 2. 9 bagi 2. 4,5. Oh, gampang ya. Kayaknya setiap soal nih nggak nyampe semenit semua nih ya. Jadi yakinlah nanti PAS bisa. Oke. Kita lanjutin ya. Ini FC yang ditanya yang di tengah. Nah, masih ingat ya? Seolah-olah kali silang, maka FC sama dengan DE dikali AF. Nah, kalau di sini diketahui BC, berarti DE dikali CB. Ditambah yang bawah AB kali DC per DC tambah CB. Nah, DE-nya berapa? Oh, DE-nya 8, CB-nya 7, AB-nya 15, DC-nya 3 per 3 tambah 7. 56 ditambah 45 dibagi 10. 101 dibagi 10 sama dengan 10,1 cm. Oke, gampang ya. Jadi seolah-olah kali silang atas kali bawah, bawah kali atas dibagi samping. Oke, nomor terakhir nih. Belum nomor terakhir. Masih sebangunan. Nah, ini masih soal pilihan ganda. Sebuah pohon berada di depan gedung mempunyai tinggi 10 meter, mempunyai bayangan 6 meter. Pada saat yang sama, bayangan gedung berimpit dengan bayangan pohon sepanjang 12 meter. Tinggi gedung tersebut berapa? Nah, coba kita gambarkan aja ya. Jadi, di sini ada pohon nih. Ini pohon. Tingginya 10 meter. Bayangannya 6 meter. Misalkan bayangannya datang dari mana ya? Oh, dari sini aja lah. Ini gedungnya. Gedung nih. Nah, pada saat yang sama, berarti ini bayangannya dari sini nih. Nah, sinar mataharinya dari sini nih. Ding, 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 gitu. Oke, bayangannya 6 meter. Ini 10 meter. Ini 6 meter. Pada saat yang sama, bayangan gedung berimpit dengan bayangan pohon sepanjang 12 meter. Nah, segini 12. Tinggi gedungnya berapa? Nah, ini maka model yang itu ya, model yang apa namanya tuh, garis-garis sejajar. Kalau ini misalkan X, maka X 10 per X gitu. 10 per X akan sama dengan 6 per
12. Maka ini boleh disederhanakan, 1, 2 kali silang, X sama dengan 10 kali 2 per 1. 20 meter. Gitu. Dah, gampang ya? Gampang. Ini jadi yang penting bisa gambarin dulu. Bisa berimajinasi, bisa ngebayangin. Gitu. Oke, yang terakhir nih soal esainya nih. Nah, Cinta menempelkan sebuah gambar buatannya yang berukuran tinggi 40 cm dan lebar 30 cm pada selembar karton. Nah, gambarin dulu deh. Ini kartonnya nih. Lalu ditempelin gambarnya dia. Nah, ini gambarnya. Gambarnya ukurannya 40. Nah, ini 40 tingginya, lebarnya 30. Ternyata sisa karton di kiri kanan atas 3. Oh, segini 3. Ini 3. Ini juga 3. Nah, ditanya sisa karton bawah. Nah, ini pisahkan biar lebih jelas nih ya. Jadi ini di sini 3, segininya 40, segini 3. Nah, ini X, sorry. Ini X, mau dicari. Lalu kalau dari sisi sini, kalau dibagi, maka di sini 3, di sini 3, di sini 30. Nah, kita membandingkan apa? Misalkan membandingkan gambar, kita bandingkan dengan karton. Maka ketika gambarnya ukurannya 30, kartonnya ukurannya 3 ditambah 30 ditambah 3. Ketika gambarnya ukurannya 40, nah kartonnya ukurannya 3 tambah 40 tambah X. Oke, kita hitung. 30 per 36 sama dengan 40 per 43 tambah X. Ini boleh dicoret ya, 0, 0, coret. 3 bagi 3, 6. Ini 12. Kali silang, 43 tambah X sama dengan 12 kali 4, 48. Maka X-nya 48 kurang 43. X-nya sama dengan 5. Oke, tuntas deh ya. Gampang ya? Gampang. Miss yakin kalau kalian benar-benar bersungguh-sungguh nih ya belajarnya, lalu latihan soalnya dicoba kerjain ulang. Ingat ya, matematika itu bukan cuma dibaca, kalian udah ngerjain terus belajarnya tinggal baca doang mah nggak bisa matematika. Coba aja kerjain ulang lagi ya. Fokus sama latihan soalnya ini, apalagi deket-deket pas mau PAS matematikanya, kerjain ulang lagi soal-soalnya. Insya Allah kalau kalian teliti bisa 100 ya. Miss doakan semoga siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang berusaha keras, akan Allah berikan kemudahan ketika mengerjakan PS-nya nanti ya. Oke, sukses buat semua. Miss tunggu kabar baiknya, banyak yang dapat 100, jadi kebanggaan Miss sendiri. Oke, kita ketemu lagi di video Miss hari berikutnya ya.